Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar dalam situasi apapun, baik susah dan senang, tidak mengeluh, tidak bersungut, tetapi tetap setia kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nes, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Judul bacaan renungan kita 10 April 2025 adalah Hanya Iman Sejati yang Bertahan Saat Diuji. Ayat inti kita pada hari ini diambil dalam Kitab Keluaran 14 ayat 31. Berbunyi, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Suara rakyat bergema di atas perairan laut Teberau dalam kemenangan yang gemilang. Namun, iman mereka segera diuji. Tuhan akan tahu betapa besar umatnya dapat diandalkan untuk tetap setia dan taat kepadanya. Mereka menempuh perjalanan 3 hari ke padang gurun dan tidak menemukan air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Alih-alih percaya dan takut kepada Tuhan, percaya kepadanya di bawah keadaan yang tampaknya mengecewakan, mereka malah mempertanyakan pemimpin mereka. Demikianlah orang-orang bertindak di generasi ini. Rencana godaan setan selalu sama. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, orang-orang berpikir bahwa mereka memiliki iman. Namun ketika penderitaan, bencana, atau kekecewaan datang, mereka kehilangan semangat. Iman yang bergantung pada keadaan atau lingkungan, yang hanya hidup ketika segala sesuatu berjalan lancar, bukanlah iman yang sejati. Dalam kesulitannya, Musa berseru kepada Tuhan. Inilah yang harusnya dilakukan oleh anak-anak Israel yang baru saja diselamatkan. Tuhan mendengar seruan hambanya, yang terhadapnya orang-orang telah mengucapkan begitu banyak hal pahit. Dia menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air,
lalu air itu menjadi manis. Bukanlah kebajikan pohon itu yang mengubah air pahit menjadi manis, itu adalah kuasa Dia yang diselubungi oleh tiang awan, Dia yang dapat melakukan segala sesuatu. Apakah orang-orang kemudian menghargai dan mengakui berkat-berkat Allah? Apakah hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan ucapan syukur kepadanya? Apakah mereka mengadakan kebaktian pujian, seperti ketika mereka berdiri di tepi laut Teberau? Kita tidak memiliki bukti bahwa iman mereka diperkuat oleh belas kasihan, kasih karunia, dan kasih Allah kepada mereka. Ketika ujian datang untuk menguji kita, ketika kita tidak dapat melihat peningkatan kemakmuran dan kenyamanan di hadapan kita, tetapi kemungkinan berkurangnya hal-hal ini, ketika ada tekanan yang mengharuskan pengorbanan di pihak semua orang, bagaimana kita akan menerima sindiran setan bahwa kita akan mengalami masa sulit, bahwa semuanya akan hancur, bahwa ada masalah besar di depan kita? Kita harus mengumpulkan bagian-bagian berkat sorga dan tanda-tanda kebaikan dengan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, kepada hamba-hambamu, dan kepada pekerjaanmu. Aku akan percaya kepadamu. Dikutip dari Letter 49A, tahun 1896. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nes. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Keluaran 14 berisi peristiwa Laut Merah terbelah dan bangsa Israel berjalan kepada keselamatan. Keluaran pasal 15 berisi nyanyian pujian Musa dan bangsa Israel atas kelepasan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Nah, dari Laut Merah tersebut, bangsa Israel pergi ke padang gurun Syur, dan selama 3 hari mereka berjalan, mereka tidak menemukan air. Lalu tibalah mereka di Mara, dan di sana ada air, tetapi pahit rasanya. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 63 tahun 1899 paragraf 5. Bukan kebetulan dalam perjalanannya anak-anak Israel datang ke Mara. Sebelum mereka meninggalkan Mesir, Tuhan memulai pelajaran pengajarannya agar Dia dapat menuntun mereka untuk menyadari bahwa Dia adalah Allah mereka, penyelamat mereka, pelindung mereka. Bangsa Israel baru saja menyaksikan kuasa Allah yang maha besar dengan membelah laut agar mereka beroleh selamat. Namun begitu minum air pahit, mereka langsung lupa akan kuasa Allah. Gantinya percaya bahwa Allah akan sediakan pertolongan bagi mereka, bangsa Israel malah bersungut-sungut. Hal yang sama disampaikan oleh renungan pagi hari ini. Dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 107 paragraf 3. Namun, iman mereka segera diuji. Tuhan akan tahu seberapa besar umatnya dapat diandalkan untuk tetap setia dan taat kepadanya. Mereka menempuh perjalanan 3 hari ke padang gurun dan tidak menemukan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Alih-alih percaya dan takut kepada Tuhan, percaya kepadanya di bawah keadaan yang tampaknya mengecewakan, mereka malah mempertanyakan pemimpin mereka. Dan peristiwa air pahit di Mara ini adalah gambaran kehidupan kita. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 65A, tahun 1894 paragraf 15. Kepada orang-orang yang menderita, saya akan mengatakan, kuatkanlah hatimu dengan pengharapan pagi kebangkitan. Air yang telah Anda minum rasanya pahit seperti air Mara bagi anak-anak Israel di padang gurun, tetapi Yesus dapat membuatnya begitu manis dengan kasih-Nya. Karenanya, jangan seperti bangsa Israel jasmani yang selalu mengeluh saat menghadapi kesulitan. Mereka lipat gandakan beban hidup mereka dengan persungutan. Padahal Allah sediakan pertolongan dalam setiap pencobaan. Saat air kita pahit, saat derita melanda, datang kepada Yesus, maka oleh kasih-Nya air menjadi manis, khususnya tentang pengharapan kehidupan kekal.
Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Ministry of Healing, halaman 249 paragraf 1. Jika dalam ketidaktahuan kita salah melangkah, Juru Selamat tidak meninggalkan kita. Kita tidak perlu merasa sendirian. Malaikat-malaikatlah teman kita. Penghibur yang dijanjikan Yesus dan diutus atas namanya itulah yang tinggal di dalam kita. Dalam perjalanan menuju ke kota Allah, tidak ada kesulitan-kesulitan yang tak dapat diatasi oleh mereka yang percaya kepadanya. Tidak ada bahaya yang tidak dapat dihindari. Tidak ada satu kesusahan atau kemalangan atau kelemahan manusia terhadap mana ia tidak menyediakan suatu penawar. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 10 yang berbunyi, "Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu." Ayat ini bisa menjadi bagian kita bila Kristus bersama kita dan tinggal di dalam kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Nah, ada satu hal yang kita perlu ketahui tentang peristiwa di Mara, sebab hal yang sama pasti terjadi dalam hidup kita. Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 11 berkata, "Ketika Kristus sebagai malaikat penuntun dan penjaga turun untuk memimpin pasukan Israel melalui padang gurun ke Kanaan, setan terprovokasi karena dia merasa bahwa kuasanya tidak dapat mengendalikan mereka dengan baik. Tetapi ketika dia, yaitu setan, melihat bahwa tentara Israel mudah dipengaruhi dan dihasut untuk memberontak oleh saran-sarannya, dia berharap untuk memimpin mereka pada persungutan dan dosa yang akan mendatangkan murka Allah ke atas mereka. Jadi, waktu Yesus diutus Allah Bapa untuk pimpin bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api, setan menjadi marah, sebab kuasanya tidak dapat kendalikan orang Israel lagi karena Yesus yang pimpin. Tetapi setan melihat bahwa orang Israel mudah dipengaruhi dan dihasut agar mereka bersungut-sungut dan berbuat dosa. Apakah setan berhasil mempengaruhi dan menghasut orang Israel? Oh, berhasil. Sebab baru saja mereka lepas dari kejaran Firaun dan tentaranya dengan melintasi Laut Merah, Israel langsung bersungut hanya karena air pahit di Mara. Ini nasihat yang baik sekali bagi kita yang mengaku Israel rohani. Yesus yang tuntun dan jaga kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Dan dengan kondisi ini kita kuat. Tetapi setan lihat Israel rohani pun mudah dipengaruhi dan dihasut agar bersungut dan berbuat dosa. Adakah setan berhasil? Oh, berhasil. Israel rohani pun jatuh ke dalam hasutan setan dan banyak yang bersungut dalam hidupnya, serta banyak yang masih terus berbuat dosa. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 20 Mei tahun 1902 paragraf 12. Sejarah ini dicatat untuk teguran bagi kita kepada siapa hari kiamat akan tiba. Betapa seringnya umat Allah saat ini hidup berdasarkan pengalaman anak-anak Israel. Betapa seringnya mereka menggerutu dan mengeluh. Betapa seringnya mereka mundur ketika Tuhan meminta mereka maju. Pekerjaan Allah menderita karena kekurangan orang-orang seperti Kaleb dan Yosua, orang-orang yang setia dan percaya tak tergoyahkan. Allah memanggil manusia yang mau menyerahkan dirinya kepadanya untuk dipenuhi dengan Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 107 paragraf 7. Ketika ujian datang untuk menguji kita, ketika kita tidak dapat melihat peningkatan kemakmuran dan kenyamanan di hadapan kita, tetapi kemungkinan berkurangnya hal-hal ini, ketika ada tekanan yang mengharuskan pengorbanan di pihak semua orang, bagaimana kita akan menerima sindiran setan bahwa kita akan mengalami masa sulit, bahwa semuanya akan hancur, bahwa ada masalah besar di hadapan kita? Jawabnya, kita harus mengumpulkan bagian-bagian berkat sorga dan tanda-tanda kebaikan dengan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, kepada hamba-hambamu, dan kepada pekerjaanmu. Aku akan percaya kepadamu.
Kiranya pengalaman bangsa Israel minum air pahit di Mara menjadi ingat-ingatan bagi kita, agar selalu tinggal di dalam Yesus, percaya kepadanya, agar dalam situasi apapun kita tidak mengeluh dan menggerutu. Kita tahan uji oleh karena kita beriman di dalam Yesus. Sebab Allah Bapa sediakan kebutuhan kita sesuai waktu dan kehendaknya di dalam Anaknya. Karena yang membuat air di Mara itu manis adalah Yesus. Percayalah kepadanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami dalam hidup di dunia ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Yesus. Agar dalam situasi apapun, baik susah maupun senang, kami tidak bersungut ataupun mengeluh. Karena Engkau bersama kami dan Engkau tahu kebutuhan kami. Segala pencobaan, derita, dan tantangan dalam kehidupan kami dapat kami hadapi hanya dengan bersama-Mu, ya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus kami dapat menang dan kehidupan kami dapat menjadi manis sebagaimana air pahit di Mara Yesus buat menjadi manis. Dan pada akhirnya dalam pertumbuhan kami setiap hari hingga pada saat Dia datang kedua kali, kami didapati benar dan layak untuk memasuki negeri perjanjian. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.